Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami dari kelompok 3 kelas B, di mana kami akan menjelaskan dan memaparkan terkait dengan demultiplexer, dimulai dari apa itu demultiplexer, prinsip dan cara kerjanya, contoh rangkaiannya, hingga ke pengaplikasiannya. Perkenalkan, nama saya Nikade Evi Wiramita dengan NIM akhir 078. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan konsep dari demultiplexer. Demultiplexer adalah suatu rangkaian logika kombinasional yang bekerja dengan cara mendistribusikan suatu inputan data ke salah satu dari beberapa output yang tersedia. Oleh karena itu, demultiplexer atau demux juga sering disebut sebagai data distributor. Adapun pemilihan saluran output tersebut ditentukan oleh sinyal kontrol yang disebut sebagai selektor. Selektor ini merupakan masukan yang berfungsi untuk mengarahkan setiap sinyal input pada saluran output yang akan dipilih. Sehingga suatu demultiplexer dengan N sinyal kontrol akan memiliki dua pangkatan saluran output. Demultiplexer ini sering disebut sebagai perangkat dengan sedikit input dan banyak output, yang juga merupakan kebalikan dari multiplexer karena berfungsi untuk memilih saluran output yang banyak dari jalur input yang sedikit. Adapun secara umum, bentuk dari demultiplexer ini dapat direpresentasikan dengan sebuah diagram blok seperti berikut, yang dimana terdapat 4 bagian utama. Yang pertama ada input data lines, yang merupakan jalur dari inputan data yang merupakan sumber informasi yang akan didistribusikan ke salah satu output tersebut. Lalu ada demultiplexer dengan rasio 1:2 yang merupakan komponen inti yang mengatur pengalihan data atau input ke jalur output. Lalu ada end selection lines atau jalur kontrol atau selektor yang akan memilih mana output yang akan diaktifkan. Yang keempat itu ada output data lines yang merupakan jalur dari outputnya, di mana hanya satu jalur yang akan menerima data dari input pada waktu tertentu, yang di mana itu tergantung pada selektornya. Adapun struktur rangkaian dari demultiplexer adalah sebagai berikut, di mana terdapat input, lalu ada selektor dan juga outputnya, yang dihubungkan dengan gerbang logika N, dan juga pada selektornya bisa diisikan dengan gerbang NOT. Saya, Wisnu Barisakti, dengan NIM 806 akan menjelaskan cara kerja rangkaian demultiplexer. Pada dasarnya, demultiplexer mengambil input dan mengeluarkan pada output yang diinginkan, sehingga output adalah dua pangkat N, dengan N sebagai jumlah bit selektor, seperti pada contoh berikut ini. Seperti pada gambar, demux bekerja dengan kombinasi gerbang NOT dan gerbang N. Rangkaian demux sesuai hanya akan mengeluarkan output sesuai kombinasi bit selektor. Pada output 2 bit jumlah kombinasi yang mungkin adalah 2. Sedangkan pada 4 bit jumlah kombinasi yang mungkin adalah 4. Jika dikembangkan, demux dapat menjadi lebih kompleks seperti pada rangkai output 8 bit dan 16 bit. Dalam merangkai demultiplexer, kita perlu memperhatikan fungsi dari setiap hasil yang kita inginkan. Sehingga, pada setiap gerbang N, terdapat input signal yang kita ingin kirim, dan sinyal-sinyal selektor yang telah dimanipulasi sesuai tabel. Semisal, kita ingin mengeluarkan bit positif pada Y4, sehingga sinyal yang menyala S0 saja. Supaya sinyal lain menyala, maka sinyal lain yang benar 0 tersebut melalui gerbang 0. Dengan ini diperoleh bit 1 hanya pada Y4. Untuk analisis prosesnya akan dijelaskan teman saya. Kenalkan, nama saya Iwaji Dedi Suragawan, biasanya dipanggil Yandi dengan di belakang 086. Terus ini saya akan memberikan analisis kelompok kita tentang demultiplexer. Jika dilihat kembali ya, demultiplexer ini rangkaiannya hanya melibatkan satu gerbang N dan berbagai gerbang NOT sesuai dengan jumlah parameternya. Nah, ini dikarenakan logika N dan logika NOT ini memberikan konfigurasi yang paling efisien dan juga paling efektif untuk mencapai tujuan dari demusnya ini, yakni pada dasarnya ya satu input yang dipilih outputnya berdasarkan selektor. Outputnya ini ya sejumlah 2 pangkat N atau N merupakan selektornya yang dijelaskan teman saya tadi. Dalam berbagai pemakaiannya, demux sangat dapat dikembangkan atau diterapkan menjadi beberapa rangkaian yang lebih kompleks sesuai penggunaannya.
Di sini salah satunya adalah penggunaan sistem yang lebih modular. Nah, secara teknis, penyusunan demultiplexer dengan rasio yang tinggi, rasio seperti 1:8, 1:32, 64, dan seterusnya itu dapat dilakukan dengan kombinasi demultiplexer rasio yang lebih rendahnya. Semisal kita ingin menyusun rasio 1:8, kita dapat menggunakannya dengan mengkombinasi rasio 1:2 dengan 1:4. Jadi setelah kita demux ke 1:2, di kedua rasio itu kita demux lagi menjadi 1:4, sehingga dapat 1:8. Untuk metode ini tentu dapat menghasilkan rasio yang tinggi dan kita inginkan, namun eh, metode ini cukup kompleks dan cukup memerlukan banyak waktu dibandingkan dengan lakukannya secara langsung. Soalnya kita melakukan 2 proses N untuk kedua sisinya. Namun ada juga keuntungan dari metode kombinasi ini, di mana kita bisa menghasilkan demultiplexer dengan output yang di luar 2 pangkat N. Kita bisa membuat demux yang memiliki output 5 gitu. Kita dapat menggunakannya dengan kombinasi seperti ini. Untuk contoh yang lebih rinci mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadep Prasetyo Kusuma dan NIM 809. Saya di sini akan menjelaskan materi pengaplikasian demux dari kesimpulan. Untuk pengaplikasian demultiplexer ada pada bidang sensor, yaitu materi pressure sensor, yaitu sensor yang membaca tekanan objek pada suatu bidang. Sensor membaca tekanan menggunakan piezoresistif, yang berarti apabila terdapat tekanan mekanik pada sensor, maka jarak antara sensor akan berubah dan nilai resistensi sensor akan berkurang. Terdapat 2 sensor di sini, yaitu sensor baris dan kolom. Nah, disinilah demultiplexer digunakan, yaitu untuk membaca bagian baris sensor, dan demultiplexer yang digunakan adalah demultiplexer 1-64. Kesimpulannya, karena kemampuan untuk mengarahkan satu sinyal ke beberapa saluran output, demultiplexer atau demux adalah bagian logika digital yang penting dan sistem elektronik dan komunikasi kontemporer. Pemahaman mendalam tentang teori, prinsip, dan penggunaan perangkat elektronik diperlukan untuk peran pentingnya dalam jaringan komunikasi, sistem komputer, dan perangkat elektronik. Pengembangan proyek dan penelitian yang berbasis teknologi digital juga membutuhkan demultiplexer. Itu dia pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih.